Baik, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat pagi untuk menjalani aktivitas pagi Anda, berpikir positif, dan tentunya di pagi ini pemirsa kita akan ngobrol tentang mempersiapkan mahasiswa yang siap kerja di era digital. Dan pemirsa, kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang baru, tidak hanya menjadikan kita sebagai pengguna, namun juga menjadi pelopor teknologi di bidangnya. Dan pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sudah hadir di studio pagi ini, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, MSI. Selamat pagi Pak Tom, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik. Ya. Baik, dan sekali lagi pemirsa, mempersiapkan mahasiswa yang siap kerja di era digital bersama dengan Politeknik Negeri Kupang. Pak Tom, ini kalau kita berbicara soal mempersiapkan mahasiswa yang siap kerja di era digital sekarang ini, tentu juga bagaimana kesiapan dari kampus Politeknik Negeri Kupang itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke temanya, apa kabar Politeknik Negeri Kupang? Politeknik, semangat pagi. Semangat Politeknik tetap siap untuk mendukung semua program pembangunan, terutama pembangunan di daerah kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Baik, siap mendukung program dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kita berbicara soal kemajuan teknologi sekarang ini, informasi itu semakin cepat sekali, dan juga ini kesiapan tentu dari mahasiswa. Dari Politeknik Negeri Kupang sendiri, seperti apa? Untuk di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, ya untuk dengan kemajuan teknologi informasi ini, kami di kampus juga semua mahasiswa kami itu semua yang masuk ke kampus Politeknik itu semua mahasiswanya sudah diberikan passwordnya masing-masing, sehingga mereka untuk akses informasi, baik itu informasi yang bersifat informasi pendidikan, informasi di bidang mengenai perdagangan ataupun komunikasi di sosial masyarakat juga, itu mereka sudah diberikan password. Tapi password ini hanya berlaku untuk mencari atau bagaimana mereka bisa akses untuk informasi-informasi ilmiah yang terkait dengan bidang studi mereka. Oke. Baik. Dan tentu juga kalau kita berbicara soal kesiapan dari mahasiswa itu sendiri, produk dari Politeknik Negeri Kupang. Nah, ini jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang itu ada 5 jurusan dan 12 program studi. Jadi 5 jurusan itu jurusan peternakan, jurusan manajemen pertanian lahan kering, jurusan tanaman pangan dan hortikultura, jurusan perikanan dan kelautan, serta jurusan kehutanan. Ya. Baik. Oke, nah 5 jurusan yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, ini semuanya cakupannya di Nusa Tenggara Timur ini, kalau kita lihat untuk daerah atau laut ini lebih luas, jadi perikanan dan kelautan. Tapi tidak lepas juga kalau kita berbicara soal Politeknik Pertanian Negeri Kupang, ini vokasi, berbicara soal vokasi. Dan sangat mencolok juga bagaimana juga dari mahasiswa itu sendiri di saat terjun ke lapangan. Ya, jadi untuk dari kelima jurusan ini memang perikanan dan kelautan ini sementara jurusannya baru. Nanti mungkin 1-2 hari ini sudah diadakan akreditasi untuk bagaimana kelayakan operasinya dan juga supaya dia diakui semua. Ini sebentar lagi akan diakreditasi. Tetapi untuk kelima jurusan ini, yang sekarang ini kami ada sekitar 486 mahasiswa ada tersebar di 16 kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini dalam rangka melaksanakan program praktek kerja lapang. Baik. Oke, praktek kerja lapangan. Dan kembali lagi dari jurusan ini lebih menyoroti ke 5 jurusan yang ada di Politeknik Kupang. Salah satunya yang sementara ini dalam proses juga perikanan dan kelautan, dan tidak lepas juga kalau kita berbicara Nusa Tenggara Timur, 4 bulan musim hujan
8 bulannya itu musim kemarau, jadi kemaraunya lebih panjang. Nah, ini menarik juga tentang manajemen lahan kering. Ya. Bapak Tom, silakan. Jadi manajemen lahan kering kami di kampus sementara. Ya, jadi sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Politeknik, ya Politeknik Negeri Kupang khususnya di bidang elektro. Jadi kami sudah coba ya sementara ini dirancang, kemarin sudah uji coba, yaitu sistem pertanian yang digital. Jadi petani tidak repot-repot lagi untuk menyiram tanamannya karena memang kita di Nusa Tenggara Timur sangat terbatas dengan air untuk kebutuhan hari-hari juga ya, kita tahu kita sangat sulit, tapi dengan kesulitan ini kita coba bagaimana ini kita rancang kemarin dengan sistem pertanian digital. Jadi kita pasang ya peralatan digital di samping tanaman sehingga nanti kalau di tanaman ini betul-betul akarnya sudah membutuhkan air, langsung keran itu terbuka sendiri otomat. Jadi ini kita coba ini sehingga air itu juga jalan membasahi akar pas sampai titik kebutuhan tanaman sudah langsung mati dia mati sendiri. Jadi otomat kita pakai digital semua. Ya, baik. Dan tentu juga tidak lepas dari tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan juga. Nah, kalau ini kita berbicara soal tanaman pangan, tidak lepas juga dari pertanian. Nah, ini seperti apa produksi tentunya dari Politani? Oh ya, jadi produksi di bidang tanaman ya kami di kampus, karena di kampus kami ada punya 2 kebun, satu kebunnya di kampus Penfui, satu kebun di Oesao itu 34 kilo dari kampus kita ke sana, dan di sana itu kami konsentrasi, ini baru konsentrasi di pelayanan proses belajar. Jadi nanti pada bulan depan, bulan April ini sampai dengan bulan Desember itu kami melayani seluruh SMK yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, bahkan SMK dari provinsi tetangga kita dari Maluku Tenggara ini. Nah itu juga melakukan PKL. Jadi dari April sampai dengan Desember ini di kebun Oesao, untuk itu kita betul-betul fokus pada pembinaan SMK-SMK ini. Ya, Oke, baik. Dan kalau kita berbicara soal tanaman pangan, tentang lahan kering, dan ini juga tidak lepas menjadi satu mata rantai juga soal peternakan. Nah, jadi kalau Nusa Tenggara Timur gudang ternak nih, Pak Tom. Ya. Jadi kemarin juga memang kami Nusa Tenggara Timur dari dulu, dari orang-orang tua, dari pendahulu kita bahwa Nusa Tenggara Timur gudang ternak. Dan sekarang kami juga ya kebetulan di kampus sudah mempersiapkan ya sudah ada pabrik pakan kami. Pabrik pakan khusus untuk ternak babi, ternak ayam itu 1 jam kita bisa produksi 1 ton. Dan untuk sapi terus terang saja kemarin kami baru wisuda pada tanggal 21 Maret kemarin. Di situ ada saudara kami, teman dosen yang melakukan orasi ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa Politani sendiri, yaitu menggunakan sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat sekarang ini, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas tol laut. Dengan kami coba memodifikasi sedikit pakan yang disiapkan untuk sapi dalam bentuk fooder. Fooder itu dia biji jagung yang kita kecambahkan sekitar 2-3 minggu, itu yang dijadikan sebagai pakan selama transportasi. Yang selama ini orang melihat bahwa wah ini kenapa ini? Setiap kali kirim ke Jawa kita penurunan bobot badan itu 10 sampai dengan 18 kilo per ekor. Nah ini kita coba cari, ternyata dengan kita sedikit merubah ya biji jagung kita kecambahkan selama 2 sampai 3 minggu, itu yang kita pakai untuk pakan selama transportasi 3 hari, itu akan penurunan berat badan itu bisa 0. Dan juga itu bahkan ada yang peningkatan bobot badan selama transportasi. Nah ini sementara dikaji dan hasil penelitian kemarin mereka sudah penelitian. Sekarang mahasiswanya itu sementara menulis untuk mengambil
sarjana terapannya itu. Ya. Jadi hasil-hasil penelitian sudah ada kemarin. Baik, Ya. Pak Tom, dan juga untuk Anda pemirsa, sekali lagi kita masih ngobrol tentang mempersiapkan mahasiswa yang siap kerja di era digital. Pagi ini kita lebih dekat dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan bersama masih dengan kami di studio Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, MSI. Dan nanti sebentar juga kita akan tanya, saya akan tanyakan juga Pak Tom, ini tentu dari produk-produk yang sudah ada dalam hal ini jurusan dan juga 12 program studi yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dan kembali lagi bagaimana kesiapan juga kita berbicara soal SDM. Tentang tenaga pengajar, dosen yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pak Tom, jangan jawab dulu, kita akan break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Baik pemirsa, masih bersama kami di Obrolan Pagi AFB TV Kupang, mempersiapkan mahasiswa yang siap kerja di era digital, lebih dekat dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dan Pak Tom tadi sudah digambarkan tentang 5 jurusan 12 program studi dan juga masih tentunya keunggulan-keunggulan dari Politani Negeri Kupang itu sendiri. Tetapi balik lagi pertanyaannya tentang tenaga pengajar, dosen yang ada di Politani Negeri Kupang. Ya, jadi kami dosen-dosen yang ada di kampus kami itu ya sesuai aturan lah, semua sudah berkualifikasi S2 dan ada sekitar ya 15 sampai 20 itu yang sudah berkualifikasi S3. Jadi teman-teman juga yang lain masih sementara studi lagi, jadi ada sekitar 4 sampai 5 orang sementara studi dalam kualifikasi S3-nya. Dan mengenai ngajar di sana, kami semua mata kuliah itu dilengkapi, jadi bukan hanya teori saja. Itu kami dukung dengan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan praktek. Jadi praktek ini mengikuti teori yang disampaikan oleh dosen pada saat kuliah. Jadi ini harus pembuktiannya langsung ke prakteknya. Jadi gitulah kami di Politani. Artinya ini kalau kita berbicara teori dan praktek ini terbalik ya. Kalau untuk tatap muka di kelas mungkin ini lebih sedikit diperbanyak dengan praktek. Oh ya, kalau kami di kelas itu tatap muka ya 30 sampai 40%, sedangkan prakteknya itu 60 sampai 70% itu kita di lapangan. Baik, dan tentu juga ini kalau kita berbicara soal keunggulan, prestasi yang membanggakan juga dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang sendiri, dari kelima jurusan ini, seperti apa Pak Tom? Jadi kalau dari kelima jurusan ini, terus terang saja untuk teman-teman dari peternakan, ini sementara ya, ini untuk khusus bagaimana mereka sementara mempersiapkan formulasi-formulasi, terutama khusus di teknologi pakan ternak, kemudian di bidang produksi ini kita galakan mengenai bagaimana teknologi inseminasi buatan, kawin suntik, kemudian teman-teman di manajemen pertanian lahan kering itu tadi, bagaimana mengajak terutama di program studi agribisnis bagaimana memanfaatkan ya teknologi informasi atau teknologi digital yang semakin maju ini. Jadi anak-anak kita sudah ya memperkenalkan bagaimana kita membuka pasar dengan memanfaatkan teknologi ini, dan juga di manajemen pertanian lahan kering itu mereka khusus untuk bagaimana mekanisasinya, bagaimana pemanfaatan air tadi. Baik, dan ini juga menjawab juga ya, ini menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Untuk perguruan tinggi sendiri juga tentu mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja
Siap, bukan saja ya. saat ini, tapi artinya perkembangan ini terus berlanjut. Kalau kita berbicara soal perkembangan, terus berlanjut soal bagaimana ini revolusi industri ini yang sudah sementara ini dijalankan. Ya. Jadi untuk revolusi industri 4.0 ini, ya apapun yang terjadi secara perlahan kita memperkenalkan kepada anak-anak kita. Jadi walaupun kita di Nusa Tenggara Timur ini ya situasi dan keadaannya ada seperti ini, ya ini kita tetap mengikuti perkembangan semua itu. Jadi anak-anak kita juga kita sudah ya, terutama yang sekarang ini lagi di lapangan, bagaimana pemanfaatan potensi-potensi lokal seperti sekarang anak-anak yang manajemen agribisnis dia memanfaatkan ya teknologi ya digital ini. Ya bagaimana dia membuka pasar, terutama pasar ini yang kemarin saya monitor itu yang di Alor, sementara membuka pasar ya jadi model ya Bukalapak begitu untuk pemasaran pinang kering ini. Jadi dia bawa kupang langsung dia kontak di pasar, ada yang langsung ke kabupaten di daratan timur itu langsung mereka sudah lakukan itu. Jadi artinya tidak membuang waktu. Ini pekerjaan secara efisien tentunya. Ya. Baik, dan menjawab juga untuk bagaimana mahasiswa juga ini tidak gagap terhadap teknologi itu sendiri di era digital ini supaya artinya produk dari Politani Negeri Kupang sendiri ini juga masuk ke masyarakat. Jadi di saat masuk ke masyarakat, masyarakat juga tidak artinya masih goyang nih seputar Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah kalau untuk Politeknik ya memang kami di Politeknik Pertanian, namanya pertanian, namanya peternakan, ya kita tampil apa adanya. Ya memang orang di pertanian ya tergantung kita membagi waktu. Kapan tampil bersih, kapan tampil ya kita tampil seadanya karena kita di lapangan ya pasti kotor. Lebih banyak di lapangan. Lebih banyak di lapangan. Jadi itu yang saya bilang bagaimana kita mengatur waktu, kapan kita tampil ini ya kapan kita tampil ya seadanya seperti kita petani di lapangan. Itu baik. Pak Tom, tentu juga ini untuk Politeknik Pertanian Negeri Kupang juga mungkin dari kelima jurusan ini dan 12 program studi juga ini mungkin nanti ada penambahan lagi apakah jurusan ataukah program studi? Ya penambahan jurusan ini yang kemarin kami sudah usulkan, kemudian yang terutama dari program studi produksi ternak dari D3 kami sudah ini sementara persiapkan dibahas untuk dinaikkan statusnya. Jadi dia strata pendidikannya bukan D3 lagi, dia ke D4. Kemudian juga dari kesehatan hewan kita ada mau buka program studi khusus mengenai kesehatan masyarakat veteriner. Jadi Kesmafet itu nanti dia ada D3-nya dan dengan teman-teman di perikanan, program studi perikanan dan juga ya di kehutanan sementara mempersiapkan itu. Kemudian di manajemen pertanian lahan kering dan tanaman pangan juga di manajemen pertanian lahan kering itu mereka sementara mempersiapkan juga bagaimana mau buka program studi mekanisasi karena memang kita butuh sekarang ini ya di proses pengolahan lahan di lapangan juga ini ya kita lihat sudah ada kemajuan bagaimana ya kita tinggal mengendalikan traktor pakai HP yang Android. Jadi ini yang kita lihat jadi di pertanian lahan kering juga sementara mempersiapkan itu, begitu juga di tanaman pangan yang saya bilang tadi bahwa itu sudah menggunakan kita mau coba ini kita nanti bulan Agustus ada lomba ITEC tingkat nasional di Politani Kupang penyelenggaranya dan ini kita akan bawa sebagai satu konsep bertani untuk Politani untuk di Nusa Tenggara Timur yaitu dengan sisi kita pakai istilah pertanian digital. Jadi kita tinggal karena air terbatas, kapan tanaman ini butuh air itu terdeteksi sendiri pakai sistemnya sehingga air itu tinggal jalan saja. Baik, ini siap, menarik juga untuk Agustus nih. Oke. Baik. Dan kesiapan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang sendiri sebagai tuan dan nyonya rumah. Nah, ini juga tentu juga kesiapan juga dalam hal ini untuk mendukung program dari pemerintah provinsi juga. Jadi tidak boleh jalan pelan-pelan nih, harus lari. Ini seperti apa jawab? Jadi untuk menjawab apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur kita jadi kemarin juga kami sudah kontak dengan
awal-awal kami ada kerjasama dengan dari Polda Nusa Tenggara Timur, dan kemarin kami sudah dapat konfirmasi. Jadi dari hasil kerjasama itu kita ada pengembangan teman-teman dari bapak-bapak dari Polda, sementara ada yang mengembangkan walaupun secara pribadi, tapi kami sebagai institusi di Politani tetap membackup itu. Sekarang ini sudah kita mau menguji bagaimana hasil daripada ternak babi yang dikembangkan kemudian diberikan pakan yang seperti disarankan Bapakku, bahwa coba dikasih sedikit kelor, bagaimana kita lihat, kita evaluasi dagingnya, kualitas dagingnya, bahkan yang terutama mengenai kolesterol di dalam darahnya. Nah ini yang kita ada mau coba, kemarin sudah dikomunikasi, kita sementara mempersiapkan laboratorium, dan ini untuk kita mau menganalisa itu. Baik, dan juga tentu juga ini menjawab kembali lagi di era digital sekarang ini. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Tom bahwa ambil contoh seperti traktor, jadi di handle melalui Android. Android ini juga tentu juga bahwa setiap harinya ini kembali lagi ada perkembangan yang terjadi dari kelima jurusan ini. Sangat menarik sekali, semuanya ini artinya inti. Semuanya ini inti ya, baik itu tentang lahan kering, peternakan, kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, dan juga perikanan kelautan. Nah ini kesemuanya ini menjawab juga bahwa sekarang ini di Nusa Tenggara Timur kita melihat bahwa perkembangan pariwisata tidak lepas juga. Nah ini dari ilmu dan teknologi ini seperti apa Pak Tom? Jadi untuk mendukung program pemerintah provinsi terutama dalam dunia pariwisata, kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang ingin saya sampaikan bahwa tahun ini kami sudah, anak-anak kami sudah 3 minggu di lapangan, karena kami mempersiapkan, kami tidak mempersiapkan atraksi-atraksi wisata budaya, tidak, kami mempersiapkan penunjang atau pendukung program pariwisata. Jadi kami di bidang pertanian bagaimana membina saudara-saudara dan orang tua kita, bukan membina tapi saling bertukar pikiran bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka untuk mempersiapkan apa dalam bentuk sayuran, ternak, sehingga nanti wisatawan yang datang di daerah kita betul-betul apa yang mereka butuhkan ada di daerah kita, tidak tunggu dari tempat lain baru kita drop ke daerah kita. Kita sementara persiapkan ini. Menjawab juga tentunya dari seperti tadi juga menarik bahwa dikala kita mau berbelanja, artinya ini juga waktunya juga lebih efektif, efisien tentunya, baik itu dalam hal untuk kita bertransaksi dan juga ini soal bagaimana kita juga menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah ini dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jadi untuk menciptakan lapangan kerja, kami dengan teman-teman semua staf di Politeknik Pertanian Negeri Kupang semua bersepakat untuk bagaimana kita mengajak alumni kita ataupun anak-anak didik kita memanfaatkan potensi sekecil apapun juga yang ada di sekitar orang tua dan keluarga dulu. Kita lihat itu dulu, kemudian dari situ baru kita mulai bergerak, bergerak bagaimana potensi yang sekecil itu kita garap dan kita masukkan, bawa ke pasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya para wisatawan yang masuk di daerah kita. Dan juga kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk bagaimana anak-anak ini bisa profesional dalam bidangnya. Jadi dari 12 program studi, saya sebagai pimpinan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, saya sudah sampaikan kepada bidang 3 yang mengurusi mahasiswa bahwa semua program studi itu harus mempunyai unit kegiatan mahasiswa atau UKM. UKM yang membidangi bidang keahlian mereka masing-masing, sehingga selain di jadwal kuliah atau di semesteran, jadwal kuliah yang tertera dalam jadwal semesteran, tapi dia juga dibina lewat unit kegiatan mahasiswanya. Jadi unit kegiatan mahasiswa, saya bilang terserah, silakan nama unit kegiatan UKM-nya itu apa, tapi yang betul-betul mencakup
bidang keahlian masing-masing program studi. Nah, ini mungkin perjalanannya apakah di tengah atau di saat awal mungkin mahasiswanya ini calon mahasiswa untuk mendaftar. Nah, mungkin di situ sudah ketahui nih. Ini masuknya seperti ini di sini tentang kalau kita berbicara soal unit kegiatan mahasiswa itu sendiri. Kembali lagi soal bagaimana dia juga artinya keahliannya ya dalam tanda kutip ya. Ini keahlian dalam perjalanan. Iya. Jadi dengan adanya unit kegiatan mahasiswa itu juga dan calon-calon mahasiswa yang mau masuk di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yaitu mereka sudah bisa lihat, bisa memilih, bebas memilih dia. Ya, jadi latar belakang dia memilih program studi dan jurusannya itu kan karena tadi saya sudah sampaikan bahwa yang kita memperhatikan adalah bagaimana pemanfaatan potensi sekecil apapun yang ada di sekitar orang tua dan keluarga yang ada di kampung. Oleh karena itu, dengan potensi ini anak-anak yang akan masuk ke Politani juga, dia akan melihat, oh saya di kampung ini ada apa. Jadi sehingga, oh ada ini, saya masuk pilih program studi, oh yang ini biar cocok dengan daerah dan wilayah saya. Dan juga potensi yang ada di kampung ini. Baik, menarik juga Pak Tom. Dan tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan bagaimana kita juga di saat untuk mengajar. Nah ini kembali lagi soal era digital yang sekarang ini lagi menjadi tren mungkin ya. Ini semuanya antara dosen dan juga mahasiswa ini semuanya berjumpa lewat semuanya lewat internet. Ini untuk cara mengajar. Nah kalau di Politani Negeri Kupang mungkin ada kedepannya mungkin atau seperti apa? Untuk ke depan memang salah satu di dalam visi misi kami waktu pemaparan dalam proses penjaringan kemarin, ya salah satu visi misi kami memuat masalah itu. Jadi nanti kita pakai sistem kuliah itu kan untuk yang digital ini kan kita ada 3 model ini. Ada yang online, ada yang offline, ada yang konvensional. Jadi ya kalau yang online itu betul-betul kita harus siap dan di kampus kami juga ada sentra, ya sentra khusus untuk fiber optik. Tapi itu udah masih kosong. Jadi saya bilang ya dari dosen dan teknisi semua pegawai dan PLP ini mempersiapkan materi. Materi ini akan kita kirim dan kita kirim online masuk ke sentra fiber optik ini. Sehingga dari situ baru kita bisa pancarkan ya kita upload dan mahasiswa masih bisa langsung download semua materi-materi kuliah. Kalau kita pakai sistem digital itu lebih ketat lagi dari sistem kuliah dan dosen betul-betul tidak bisa bilang saya tidak hadir karena sakit karena dengan mengupload materi ini berarti sudah hadir. Nah kalau tidak mengupload materi untuk dalam 1 minggu ini ya kemungkinan ya itu jelas kita tidak bisa. Jangan lupa juga absen ya. Ya jangan lupa absen. Jadi itu sudah sekalian absen kalau dengan sistem digital. Jadi tinggal kita atur waktu. Misalnya untuk minggu depan atau hari ini Senin siapa yang ngajar berarti 2 hari atau 3 hari sebelumnya dia sudah upload sehingga di server induk kami pengendali induk di Politani sudah bisa tahu si A sudah dosen A sudah mengupload materinya tinggal pada jadwal kuliah nanti mahasiswa download semua materi dan kemudian mereka berdiskusi di situ. Nah itu yang sistem online. Kalau yang offline ya tinggal dia bawa ke kampus, dia bawa di flash disk atau di laptopnya, dia menerangkan. Kalau yang bisa juga ya dia bawa materinya saja, tinggal anak-anak copy di flash untuk perbanyak. Baik, Pak Tom, ini kalau kita berbicara di era digital sekarang ini, juga tidak bisa kita pungkiri bahwa produk dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang sendiri dalam hal ini untuk mahasiswanya yang nanti terjun ke lapangan setelah menuntut ilmu di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah ini kembali lagi bahwa sejalan seiring juga dengan program dari pemerintah provinsi juga dan juga ini menjawab juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang melihatnya seperti apa? Jadi untuk alumni kami yang di lapangan memang untuk sementara, jadi kami sementara ya mendata ini semua, jadi alumni sudah, ya kami kemarin untuk D3 saja sudah angkatan ke-31 yang di wisuda, yang D4 ini sudah angkatan ke-11. Nah ini juga komunikasi tetap jalan dengan alumni, komunikasi tetap jalan.
dalam perencanaan ini nanti Oktober kita akan wisuda lagi. Nah, di sini kita akan melihat akan mengundang semua alumni-alumni untuk kita bicara, karena memang di lapangan alumni kami ya bergerak di berbagai bidang tergantung kesempatan. Jadi ya ada kemarin waktu 2-3 minggu lalu kita drop ke lapangan yang D3-nya untuk PKL. Ya di sana sudah mulai ada informasi seperti di Manggarai Tengah itu sudah ada alumni kita. Dia sudah upload ya semua hasil-hasil selama dia ini, kemudian yang di Nagakeo, di Sika itu juga mereka sudah mulai memperkenalkan hasil-hasil yang mereka, karena dengan kebijakan kami untuk kembali PKL di daerah ini ya di Nusa Tenggara Timur saja. Nah, disitulah ternyata alumni kita sudah mulai, dia sudah mulai memperkenalkan diri dia bahwa Bapak saya sudah di sini, ini hasil kerja saya sementara di sini untuk khusus tekun dalam bidang ini. Jadi itu sudah ada beberapa yang kemarin sudah melaporkan itu. Oke. Jadi semuanya ini dipantau seperti tema kita ya, era digital. Jadi semuanya terpantau per detik ya. Ini sudah bisa kita pantau apakah ini kerja lapangan ini sesuai ataukah tidak memuaskan atau kurang, menjadi evaluasi bersama juga dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, tetapi juga menjawab kebutuhan dari daerah ya, kabupaten. Nah, ini kita berbicara soal kabupaten-kabupaten. Tidak bisa kita pungkiri juga Nusa Tenggara Timur ini topografinya ini bukit, lembah semuanya, tetapi juga kembali lagi soal kebutuhan. Nah, ini untuk menjawab kebutuhan, tantangan besar juga dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Ya, jadi untuk tantangan ke depan, karena kita sama-sama tahu pemerintah pusat kita sekarang ini betul-betul gencar bagaimana memberdayakan desa-desa yang ada ya di seluruh Republik ini. Nah, kami dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang melihat ini adalah satu kesempatan, satu kesempatan yang Politeknik harus menyikapi bagaimana dengan alokasi dana desa yang begitu besar dari pemerintah pusat untuk desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, terutama di kita di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu saya dengan teman-teman di kampus, kami kemarin berdiskusi untuk mempersiapkan, mudah-mudahan ya kalau tahun ini kita belum bisa luncur paketnya, jadi rencananya itu kami akan bekerja sama MOU dengan seluruh kepala desa yang ada di Nusa Tenggara Timur, dengan ya kita berkoordinasi dengan Bangdes Kabupaten, Bangdes Provinsi, bila perlu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa Tertinggal, sehingga dana-dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk ya desa-desa ini bukan saja untuk infrastruktur, tetapi kami juga dari Politani mau memanfaatkan itu untuk mempersiapkan sumber daya. Jadi kami MOU paling tidak untuk setiap desa 1 atau 2 pemuda dari desa itu yang kami bikin kerjasama untuk mereka dididik di Politeknik Pertanian ini. Jadi sehingga apa yang kami lakukan dengan konsep kami adalah satu desa satu sarjana untuk ya ke depan ini dengan dana desa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat itu tadi. Jadi ini juga mendukung program dari pemerintah ya. Satu desa satu sarjana. Ya. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara juga tentang bagaimana juga ini revolusi industri 4.0 juga berkaitan dengan data, literasi data, teknologi dan juga manusianya, literasi manusianya ini. Tantangan juga untuk Politeknik Pertanian Negeri Kupang. 5 jurusan nih, Pak. Jadi untuk 5 jurusan ini yang untuk data-data ya, baik untuk jumlah mahasiswa awal itu kami per program studi itu 100 orang. Jadi rencana setiap penerimaan ini, setiap angkatan penerimaan itu kita 1000 sampai dengan 1500 calon mahasiswa. Kemudian lulusannya juga di alumninya juga sudah cukup banyak. Jadi setiap kali alumni yang kita luluskan, kalau kemarin saja kita 97 orang, setiap kali wisuda kami itu ada ya 300 ya. Kalau nanti di Oktober itu lebih dari ini ya 300, kali yang ini dia hanya ya sekitar 90 100. Dan untuk di lapangan mengenai alumni ya kami memonitor itu memang ya tersebar di berbagai
ruang atau di berbagai bidang kerja, tergantung kesempatan ini sekarang. Ya. Oke, baik. Nah, ini obrolan pagi kita makin menarik sekali, tapi untuk Anda juga pemirsa, nanti kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di obrolan pagi, mempersiapkan mahasiswa yang siap kerja di era digital. Baik pemirsa, kita sampai di segmen akhir obrolan pagi kita di episode kali ini, dan tentu juga sudah berbagai macam hal yang sudah kita bicarakan berkaitan dengan kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, bagaimana juga mempersiapkan mahasiswanya di era digital sekarang ini. Dan Pak Tom juga tentu ini dari kesiapan-kesiapan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan juga ini tentu juga bagaimana juga kembali lagi dari Politani Negeri Kupang sendiri ini mempunyai target dalam hal ini untuk bagaimana mahasiswanya terjun ke lapangan, dan juga ini menerima calon mahasiswa yang baru juga. Jadi untuk tahun ini sistem penerimaan mahasiswa kita sudah jalan yang dengan ya. Jadi kita ada PMDN, PMDK. Jadi di dalam penerimaan mahasiswa ini ada ya. Jadi yang mereka daftar sistem online juga dari masing-masing daerah, silakan dia daftar dengan diupload data-data prestasi dia lewat raport ya, kemudian dengan yang langsung datang ke kampus dan mereka mendaftar ya. Jadi nanti waktu yang daftar lewat datang ke kampus itu nanti pada bulan-bulan Juni ya, bulan Mei Juni. Sehingga yang lain ini sudah pendaftaran sudah jalan untuk di kampus kami. Ya. Baik, tentu dengan produk yang dihasilkan oleh Politani Negeri Kupang sendiri, tentu ada harapan juga dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jadi harapan kami bahwa kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang ya betul-betul kami mendidik ya orang muda yang mau bergerak di dunia pertanian dan dunia peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Jadi potensi daerah kita ya memang luasnya terbatas ya, kita lebih luas ya wilayah laut, tetapi dengan keterbatasan ini ada kekhususan yaitu karena tingkat kesuburan tanahnya. Nah ini juga membutuhkan kita untuk memilih jenis-jenis ya tanaman atau produk-produk yang jenis-jenis tanaman yang betul-betul punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi saya bilang seperti begini, coba kita lihat model di Alor kemarin, model di Flores lagi sekarang lagi rame. Memang daerahnya terbatas, yang datar, yang luas, tidak seperti kita dengan saudara-saudara kita di Sulawesi, di Kalimantan dan Jawa bahkan Sumatera. Kita daerahnya terbatas, tetapi dengan keterbatasan itu kita betul-betul menyeleksi komoditi apa yang kita tanam. Contohnya seperti Alor dulu pernah terkenal dengan vanili. Sekarang ini vanili lagi rame nih dengan untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Flores ini. Mulai dari Manggarai, Nagekeo, Bajawa itu terus sampai ke Ende. Nah ini dengan kejelian-kejelian inilah marilah kita sama-sama melihat dengan seksama, melihat dengan baik potensi daerah kita dan kita betul-betul memilih yang tepat untuk daerah kita sehingga kita tidak tertinggal dalam segala hal, tetapi dalam komoditi yang kita manfaatkan ini betul-betul terkenal dan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ini yang tadi saya ingin sampaikan. Ya, baik. Dan juga ini yang paling terakhir, Pak Tom, dari obrolan pagi kita, ini untuk Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Memang tadi sudah disinggung ada beberapa hal yang dilakukan di tahun ini, tapi untuk progres jangka panjang mungkin ya. Jadi untuk jangka panjang kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang juga sementara mempersiapkan diri untuk menjawab ya keraguan dari
orang tua, Ya. bahkan guru-guru, ya, rekan-rekan guru kami yang terutama yang SMK ini, Ya. yang SMK ini kan semua pada bertanya-tanya ini, saya punya anak masuk SMK terus nanti jadi apa? Saya bilang, ya SMK tidak perlu takut, Bapak Ibu. Kemarin juga di wisuda saya himbau bahwa tidak perlu takut anak disekolahkan di SMK, karena kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang sudah mempersiapkan semuanya. Ya. Jadi mulai dari program D2, D3, bahkan D4, sampai nanti ini sementara mempersiapkan untuk program studi magister terapan, MST-nya. Jadi untuk ini sudah kami sementara persiapkan, proposalnya kemarin sudah ada sedikit perbaikan-perbaikan dari ya yang ini teman-teman sementara menggarap. Mudah-mudahan di tahun ini ya program MST di tahun ini, kalau tidak di tahun depan kami sudah beroperasi. Jadi tidak perlu ragu lah masuk di SMK, Politeknik itu apa ya, dan ini sudah kami mempersiapkan. Jadi kami nanti di SMK juga nanti bisa jadi magister, jadi doktor. Itu tidak perlu ragu dan tidak perlu. Kita sementara mempersiapkan itu semua ke sana. Baik, Ya. ini satu harapan dan juga semangat baru untuk kita semua, pemirsa, untuk Anda juga jangan ragu-ragu, dan tentu juga untuk era digital sekarang ini juga kembali lagi bahwa produk yang dilepas ya ini dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang sendiri, artinya semuanya ini dari oleh dan untuk kita, jadi semuanya sudah dalam satu wadah nih ilmunya, dan juga berkaitan tidak lepas dari digitalnya yang menjawab juga program dari pemerintah pusat. Dan juga untuk Anda pemirsa, sekali lagi obrolan pagi kita ini semoga bermanfaat untuk Anda, dan juga yang mungkin sekarang ini lagi mempersiapkan buah hatinya juga untuk nanti lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Jangan lupa untuk mampir juga ke Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Menjadi nomor 1 juga ya. Tujuan yang pertama ini Politani Negeri Kupang. Dan sukses juga untuk nanti event ITEK nanti di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Menjadi tuan dan nyonya rumah. Untuk Anda juga pemirsa, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.